Dalam film Marvel Eternal, ada satu scene ketika para superhero itu sedang bertarung melawan Deviant di sebuah kota kuno legendaris, Babilonia. Sekaligus juga memperlihatkan kemegahan satu bangunan ikonik yang jadi landmark paling terkenal di kota itu, Taman Gantung Babilonia. Di sini kita bukan akan membahas perjuangan para Eternal menyelamatkan bumi, tapi soal misteri dari Taman Gantung yang masuk ke dalam 7 keajaiban dunia kuno ini. Dari ketujuh tempat yang dianggap merepresentasikan kemajuan peradaban manusia ini, Taman Gantung Babilonia menjadi satu-satunya keajaiban yang keberadaannya masih jadi tanda tanya hingga sekarang. Walaupun ada berbagai literatur dari era Yunani dan Romawi kuno yang menceritakan tentang betapa megahnya Taman Gantung ini, tapi anehnya tidak ada bukti dokumentasi ataupun arkeologi yang berhasil digali di kota Babilonia yang bisa menunjukkan lokasi pasti dari taman ini. Lalu, apakah taman ini memang benar-benar ada atau cuma sekedar mitos? Kita akan coba membahasnya dalam beberapa bagian. Pertama, seperti apa rupa Taman Gantung ini berdasarkan literatur kuno? Kedua, hal apa saja yang membantah keakuratan teks kuno itu? Ketiga, bagaimana jika ternyata taman ini sudah diatributkan ke kota yang salah? Ketika mendengar nama Taman Gantung Babilonia, mungkin yang pertama kali muncul di pikiran kita adalah pertanyaan, apa yang dimaksud dengan gantung? Istilah gantung sendiri sebenarnya diterjemahkan dari bahasa Yunani, kremastos, yang maknanya jauh lebih luas dan bisa juga diartikan menjuntai keluar seperti balkon. Dalam literatur kuno yang ditulis ahli sejarah dan geografi era Yunani dan Romawi kuno, seperti Diodorus Siculus, Josephus, dan Strabo, taman ini digambarkan dengan detail yang berbeda-beda. Tapi ada sejumlah kesamaan yang bisa ditarik dari tulisan-tulisan itu. Taman ini dideskripsikan berbentuk seperti teras persegi yang ditopang oleh tiang batu dan disusun bertingkat ke atas, sehingga berbentuk seperti piramid atau bukit. Setiap terasnya disusun dari bata dan ditanami berbagai jenis pohon dan bunga, dengan tangga yang menghubungkan tiap tingkatannya. Jadi bila seseorang berjalan di sepanjang terasnya dan melihat ke atas, mereka akan melihat pepohonan yang seolah-olah menggantung di atas kepala. Taman ini diairi sebuah sistem irigasi canggih yang mengambil air dari sungai Efrat dan mengalirkannya ke atas taman gantung ini, yang menurut para sejarawan, kemungkinan besar menggunakan sistem serupa baut Archimedes, yang berarti sistem ini sudah ditemukan berabad-abad sebelum Archimedes lahir. Penulis era Yunani kuno kadang mengatributkan taman ini kepada Semiramis, seorang ratu dari kerajaan Assyria yang menurut legenda membangun kembali kota Babilonia. Makanya, taman ini juga sering disebut sebagai Taman Gantung Semiramis. Buat kamu, fans dari seri anime Fate, mungkin sudah gak asing dengan sosok Semiramis yang pernah muncul di Fate Apocrypha. Itu alasannya kenapa dia bisa memanggil Taman Gantung Babilonia sebagai Nobel Pantasamnya. Tapi karena Semiramis sendiri adalah sosok semi-legenda, ada banyak bangunan yang akhirnya diatributkan kepadanya, walaupun sebenarnya bukan dia yang menciptakan. Sementara itu, dari semua literatur kuno yang memuat soal taman ini, cuma tulisan milik Josephus yang sebenarnya juga mengutip tulisan dari penulis lain yang menyebutkan siapa sosok pendiri dari taman ini. Dikatakan bahwa Raja Nebukadnezar kedua lah yang membangun Taman Gantung ini. Sering dianggap sebagai raja terhebat dari kerajaan Babilonia baru, Nebukadnezar kedua disebut membangun Taman Gantung ini untuk menghibur istrinya, Ratu Amitis, yang rindu dengan kampung halamannya di Media, sebuah daerah pegunungan yang hijau. Satu kisah yang terdengar romantis, tapi apakah memang begitu faktanya? Ada beberapa hal yang membuat keakuratan literatur kuno ini bisa dipertanyakan. Yang pertama, semua literatur yang menyebutkan tentang Taman Gantung ini ditulis paling awal pada abad keempat sebelum Masehi, hampir 2 abad setelah pemerintahan Raja Nebukadnezar kedua berakhir. Walaupun tulisannya seolah menggambarkan bahwa Taman Gantung ini masih berdiri pada saat itu, tapi tidak ada bukti nyata kalau para penulisnya benar-benar pernah melihatnya secara langsung. Kedua, adalah tulisan dari ahli sejarah dan geografi asal Yunani kuno bernama Herodotus, sebagai satu-satunya penulis yang diketahui memang pernah mengunjungi Babilonia. Dalam catatannya, dia hanya membahas soal kehebatan irigasi dan kemegahan tembok kota itu, tanpa menyebut apapun soal adanya Taman Gantung. Yang ketiga dan paling memberatkan adalah, tidak adanya catatan apapun yang ditemukan di Babilonia terkait taman ini. Raja Nebukadnezar kedua adalah raja yang terkenal suka menyombongkan prestasinya selama memerintah kerajaan Babilonia baru. Dan dia meninggalkan catatan lengkap soal hal itu, seperti bagaimana dia membangun gerbang Istar dan tembok ganda yang mengelilingi kota, sampai hal-hal sepele seperti penamaan tiap jalan. Tapi dari semua daftar prestasinya itu, tidak ada satupun yang menyebutkan pembangunan Taman Gantung. Bahkan catatan soal ratu yang bernama Amitis pun tidak pernah ditemukan, meskipun perkawinan politis dengan kerajaan tetangga bisa saja terjadi. Tapi semua keraguan itu tidak lantas membuat para ahli arkeologi berhenti mencari keajaiban dunia yang misterius ini. Berbagai penggalian sudah dilakukan sejak tahun 1898. Salah satunya dilakukan oleh Robert Goldewey, arkeolog asal Jerman yang berhasil menemukan gerbang Istar dan istana dari Nebukadnezar kedua. Dan ketika menggali di dekat istana itu, dia menemukan tiang-tiang batu yang kemungkinan menjadi penopang dari Taman Gantung ini, beserta semacam sumur yang mungkin jadi bagian dari sistem irigasinya. Tapi para ahli sejarah dan arkeologi sekarang meyakini
bahwa bangunan yang dia temukan itu cuma sebuah gudang, terutama setelah ditemukannya sebuah tabel yang berisikan daftar berbagai bahan pangan di sana. Karena berbagai fakta inilah, lalu muncul sebuah teori yang mencengangkan. Bagaimana kalau taman gantung ini sebenarnya bukan berada di Babilonia? Ahli sejarah dari Universitas Oxford, Stephanie Daly, menyimpulkan bahwa taman gantung ini sudah diatributkan ke kota yang salah. Taman gantung ini kemungkinan besar bukan berada di Babilonia, melainkan di ibu kota dari kerajaan Assyria, Nineveh, dan dibuat oleh Raja Sennacherib yang memerintah Assyria seabad sebelum masa Nebukadnezar kedua. Hal ini mungkin terdengar konyol, bagaimana mungkin sejumlah literatur kuno bisa membuat kesalahan yang sama? Tapi, beberapa penulis dari Yunani kuno diketahui memang pernah melakukan kesalahan dalam membedakan antara kerajaan Babilonia dan Assyria. Contohnya pada tulisan dari Diodorus Siculus yang menempatkan Nineveh, ibu kota dari Assyria, di dekat sungai Efrat, padahal lokasi aslinya ada di pinggir sungai Tigris. Dalam tulisan lain, Diodorus juga menyebutkan bahwa tembok kota Babilonia dihiasi oleh gambaran berbagai binatang, sesuatu yang sama sekali tidak ditemukan di sana. Tapi gambar yang serupa ditemukan di tembok istana di Nineveh. Stephanie Daly juga berpendapat bahwa Sennacherib yang menamai gerbang kota Nineveh dengan nama-nama dewa mungkin sebenarnya ingin agar kota Nineveh bisa dianggap sebagai Babilonia yang memiliki arti gerbang para dewa, dan mungkin ini juga yang membuat informasinya jadi campur aduk. Di kota Nineveh memang diketahui terdapat sebuah taman besar, dan sudah ditemukan juga bukti arkeologi berupa aquaduk yang menjadi bagian dari sistem irigasinya. Sama halnya seperti Nebukadnezar, Sennacherib juga suka menyombongkan pencapaiannya selama memimpin Assyria. Bahkan ditemukan prasasti berbentuk prisma yang penuh bertuliskan berbagai pencapaian dari raja ini. Di antaranya, seperti prestasi yang membangun akuaduk raksasa yang membentang di lembah Jerwan dan sistem irigasi kompleks yang digunakan untuk mengairi tamannya. Dia juga dengan spesifik menuliskan bahwa dia membangun sebuah taman tinggi yang menyerupai Gunung Amanus, di mana di sekelilingnya ditanami berbagai macam tanaman aromatik. Tidak cuma itu, ditemukan juga sebuah relief yang diperkirakan berasal dari masa pemerintahan cucunya, Raja Assurbanipal, yang menggambarkan sebuah taman dengan pepohonan yang ditanam bertingkat, berhiaskan sebuah pavilion di puncaknya. Tapi meski begitu, tidak semua ahli sejarah lalu yakin bahwa taman milik Sennacherib adalah benar-benar taman gantung Babilonia. Sebagian masih yakin bahwa taman gantung ini memang ada di Babilonia, meskipun mungkin ukurannya tidak semegah yang diceritakan. Atau bisa saja taman yang asli tenggelam di bawah sungai Efrat, yang alirannya sudah bergeser dibandingkan ribuan tahun yang lalu. Mungkin cuma waktu yang bisa menjawab fakta sebenarnya. Tapi bagaimanapun, taman gantung Babilonia ini menunjukkan sebuah keajaiban yang bisa dicapai oleh peradaban manusia. Keajaiban yang menghadirkan misteri tersendiri dan menggugah rasa penasaran, bahkan memancing kreativitas untuk mengabadikannya dalam cerita. Semoga informasi ini bisa menambah wawasanmu. Tolong tekan tombol like kalau kamu suka dengan videonya, itu akan sangat membantu. Jangan lupa juga untuk subscribe biar kamu gak ketinggalan informasi menarik lainnya. Thanks for watching.